Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 16 November 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 19, ayat 11 sampai 28. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR. Dan doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR dengan tema Sedialah dalam perkara kecil. Dan para suster kita ini sedang menjalankan studi di Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena sabda-Mu selalu menjadi pedoman langkah kami. Bimbinglah kami dalam menghayati dan melaksanakan sabda dan kehendak-Mu, dan dengan penuh kesetiaan melakukan hal-hal kecil yang Kau percayakan kepada kami. Dengan demikian, kami bukan saja menjadi pendengar sabda, tetapi mampu menjadi pelaku sabda-Mu dalam hidup dan karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem
dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setia dalam perkara kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, Penginjil Lukas hari ini mengisahkan tentang perumpamaan uang atau mina. Perumpamaan ini mau menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan kepadanya dengan setia.
masing-masing dari kita telah dikaruniai kesempatan, waktu, dan perlengkapan untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan kemurahan, doa, persembahan, dan banyak cara lain lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, setiap orang diberi anugerah, diberi kemampuan, diberi bakat, dan tugas kita adalah mengembangkan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekali lagi dalam bacaan Injil tadi, kita menjumpai hamba-hamba yang dengan cara masing-masing bersikap terhadap kepercayaan yang diberikan tuannya. Salah satu hamba itu memilih untuk tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam pengelolaan kekayaan tuannya. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, ketika Allah datang, aku akan dijumpainya sebagai figur yang mana? Hamba-hamba yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya, atau hamba yang jahat yang tidak setia dalam perkara yang kecil yang tuannya percayakan kepadanya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon rahmat Tuhan agar kita diberi kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan setia dan penuh tanggung jawab, terutama setia dalam perkara-perkara kecil. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, mampukanlah kami umat-Mu, agar kami mampu menjadi pelaksana sabda-Mu, terutama setia dalam perkara-perkara kecil dan mengasihi sesama, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sedang sakit, secara khusus mereka yang terpapar virus corona, agar mereka Kau jamah dan sembuhkan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang masih mencari-cari pekerjaan. Semoga mereka Engkau teguhkan dan Engkau beri harapan bahwa apa yang sedang mereka usahakan, apa yang sedang mereka cari, akan dilimpahkan kepada mereka sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.